Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada sesi hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan di manajemen persediaan. Gambaran umum materi yang nanti akan dibahas, yang akan saya sampaikan terkait dengan di manajemen persediaan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan di konsep dari persediaan itu sendiri, kemudian macam ataupun jenis persediaan, dan bagaimana manajemen persediaan itu dilakukan dalam sebuah entitas. Untuk yang pertama, jadi terkait dengan di apa sih sebenarnya persediaan atau pengertian persediaan. Jadi persediaan itu bisa dikatakan bahwa bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi tergantung dari jenis industri atau entitasnya. Jadi bisa dikatakan bahwa persediaan itu merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Itu adalah konsep dari persediaan itu. Jadi persediaan itu dari pengertian yang tadi, dari penjelasan tadi, jadi maka persediaan ataupun inventory itu merupakan elemen utama dari modal kerja. Karena apa? Alasannya karena jumlah persediaan paling besar dibandingkan dengan modal kerja lainnya. Biasanya itu. Yang kedua adalah aktiva atau aset yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Itu. Jadi mengapa persediaan itu menjadi bagian dari modal kerja. Dan alasan yang ketiga yaitu tingkat likuiditasnya paling rendah. Itu terkait dengan di persediaan. Lalu apa saja sih jenis ataupun macam dari persediaan itu? Jadi jenis ataupun macam dari persediaan itu tergantung dari jenis industrinya atau entitasnya. Jadi kalau dalam perusahaan dagang, itu memiliki satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Sedangkan pada perusahaan manufaktur atau industri itu memiliki 3 jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Jadi dalam kaitannya di manajemen persediaan itu seperti apa? Jadi intinya dalam manajemen persediaan itu mengatur tingkat persediaan yang tepatnya agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itu di manajemen persediaan. Mengelola tingkat persediaan agar jumlah persediaannya itu tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Alasan yang kedua, kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan, jadi akan menekan, akan mengurangi keuntungan dari perusahaan atau industri. Sedangkan tinggi rendahnya tingkat perputaran itu akan berpengaruh terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Jadi tinggi rendahnya itu juga akan mempengaruhi terhadap berapa sih dana yang harus disediakan ataupun ditanamkan untuk menyediakan persediaan tersebut. Jadi semakin tinggi tingkat perputarannya, berarti semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan. Jadi kalau misalnya kita beli barang cepat laku, berarti barang itu akan
atau dana tersebut akan tertanam pada barang tersebut itu waktunya pendek ataupun singkat. Jadi semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan, jadi semakin tinggi tingkat perputarannya, maka akan memperpendek ya tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, sehingga semakin kecil dana yang ditanam dalam persediaan tersebut. Ya. Jadi mengapa sih kaitannya dengan kita perlu untuk di manajemen persediaan? Ya, mengatur ya persediaan agar tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi alasannya, jadi jika persediaan itu terlalu tinggi, maka yang pertama itu biaya penyimpanannya juga akan tinggi. Jadi kalau misalnya perusahaan itu memiliki persediaan yang banyak, yang besar, otomatis ruang tempatnya untuk menyimpan juga akan tinggi. Yang kedua, biaya bunga juga akan tinggi. Ya, jadi jika investasi dibiayai dengan modal asing, jadi maka biaya bunga jika investasi dibiayai modal sendiri, maka opportunity cost atau biaya kesempatannya juga akan semakin tinggi. Alasan yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan di gudang juga akan tinggi. Ya, jadi kalau kita punya persediaan itu ya terlalu tinggi dan perputarannya lama, maka biaya di gudang pun juga akan meningkat. Yang keempat, alasan yang keempat, kemungkinan kerugian karena kerusakan atau turunnya kualitas atau keausan dari persediaan tersebut. Jadi kalau barang disimpan semakin lama, tentu ya kemungkinan terjadinya kerusakan itu kan tinggi, ataupun turunnya kualitas atau terjadi keausan. Maka apa? Akan berdampak pada laba, penurunan laba sehingga memperbesar kerugian. Yang kelima adalah alasannya adalah untuk memperkecil keuntungan perusahaan. Ya, jadi jika persediaan terlalu tinggi itu maka dapat memperkecil keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Ya. Kalau tadi adalah kenapa persediaan itu tidak boleh terlalu besar. Jadi yang kedua adalah jika persediaan itu terlalu kecil. Kenapa persediaan dalam sebuah perusahaan itu tidak boleh terlalu kecil? Jadi jika persediaan terlalu kecil, jadi maka proses produksi akan terganggu. Akibatnya apa? Perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Ya. Jadi artinya apa? Capital asset dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Jadi apa? Jadi aset modal, jadi mesin misalnya, kemudian tenaga kerja, ya langsung itu tidak bisa bekerja secara maksimal karena tadi persediaan barangnya terlalu kecil. Akibatnya jadi dapat menurunkan penjualan sehingga apa? Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Turunnya market share. Kemudian turunnya juga kaitannya dengan di laba. Lalu apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam sebuah persediaan? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terkait dengan di investasi dalam persediaan. Ada 5. Yang pertama adalah tingkat penjualan. Artinya apa? Makin tinggi omset penjualan, maka makin besar investasi pada persediaan. Jadi kalau penjualannya itu tinggi, maka dibutuhkan ya, investasi terhadap persediaan tersebut juga akan tinggi. Faktor yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi, ya, yaitu produksi pesanan, ya, itu akan berakibat pada persediaan yang beragam dan jumlahnya pun juga nanti akan banyak. Ya. Kalau produksinya massal atau massa, ini persediaannya bisa diatur. Karena apa? Biasanya satu jenis barang saja. Yang ketiga adalah faktor yang ketiga adalah lamanya proses produksi.
Jadi dalam sebuah perusahaan industri, proses yang lama itu ya akan mengakibatkan ya beban ya bahan dalam proses ya produksi itu juga akan tinggi. Jadi persediaan barang dalam proses pun juga akan tinggi. Yang keempat adalah daya tahan bahan baku dan produk akhir. Ini faktor yang mempengaruhi. Jadi barang yang tahan lama ini persediaannya akan relatif tinggi. Yang tahan lama, misalnya apa? Lemari atau perlengkapan mebel itu yang bertahan lama ya, biasanya persediaannya mungkin akan relatif tinggi, akan berpengaruh tinggi. Barang yang tidak tahan lama maka persediaannya juga akan relatif rendah. Jadi ini faktornya. Jadi kenapa? Jadi contoh, jadi kalau Anda misal dagang untuk gula pasir itu kan tidak kuat tahan lama ya. Kalau lama-lama mesti biasanya akan mencair. Kalau enggak ya dimakan semut ataupun yang lain. Sehingga akan berakibat terkait dengan itu daya tahan dari bahan baku. Ya. Kemudian barang musiman ya, persediaan tinggi pada musimnya. Jadi kalau misalnya ya, kenapa barang musiman itu persediaan tinggi pada musimnya? Kalau di Jepara itu ada musim durian. Ya. Pada musim durian biasanya pedagang-pedagang durian itu akan memiliki persediaan durian itu juga akan tinggi. Lain lagi kalau tidak pada musimnya. Ya. Faktor yang kelima yaitu terkait dengan di lama pembelian dan pengiriman dari barang tersebut. Ya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ya investasi dalam sebuah persediaan. Terkait dengan di manajemen persediaan, perlu kita pahami, perlu kita ketahui ya, persediaan itu kita menentukan besar ataupun kecil ya. Itu kita juga harus memahami konsep dari tingkat perputaran persediaan. Jadi tingkat perputaran persediaan barang dagangan itu bisa kita hitung dengan menggunakan inventory turnover. Jadi tingkat perputaran persediaan. Di mana tingkat perputaran persediaan itu atau inventory turnover itu dapat diketahui penjualan bersih dibagi dengan persediaan rata-rata. Itu berarti perputarannya berapa kali. Atau bisa dihitung yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Lalu untuk mengetahui persediaan rata-rata itu dapat menggunakan rumus matematik yaitu persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir tahun dibagi dengan 2. Ya, jadi itu. Jadi sedangkan untuk hari rata-rata barang disimpan di gudang, jadi berapa hari sih rata-rata ya sebuah perusahaan itu ya menyimpan barang di gudang. Itu bisa kita ketahui dengan cara membagi jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Jadi dibagi dengan tingkat perputaran berapa kali ya. Maka akan ketemu kira-kira barang itu berada di gudang, disimpan di gudang itu rata-rata berapa hari. Nah itu bisa disajikan dalam sebuah soal. Ya, jadi misalnya ya Faiza Mulya Company jadi memiliki data informasi yaitu untuk persediaan barang dagangan per Januari tahun 2020 ya 1 Januari tahun 2020 itu nilainya adalah 20 juta. Pembelian selama tahun 2020 jumlahnya 380 juta. Nah, kemudian persediaan akhir di tahun 2020 itu sebesar 40 juta. Lalu berapa sih inventory turnovernya atau perputaran dari persediaan tersebut dan hari rata-rata barang disimpan di gudang oleh Faiza Mulya Company. Nah, jadi bisa kita hitung. Jadi harga pokok penjualannya tadi adalah 360 juta. Maka rata-rata persediaan barang dagangan
Ya. Persediaan dagangnya adalah 20 juta ditambah dengan 40 juta dibagi dengan 2. Ketemunya rata-rata persediaan barang dagangnya adalah di 30 juta. Sedangkan berapa kali terkait dengan di inventory turnovernya atau perputaran persediaan tersebut. Yaitu di harga pokok penjualan tadi atau nilai penjualannya yaitu 360 juta. Dibagi dengan rata-rata persediaan barang dagangan yaitu 30 juta. Iya, seperti itu. Berarti berapa? 12 kali. Lalu berapa hari rata-rata barang disimpan di gudang? Jadi bisa kita hitung yaitu 365 hari dibagi dengan inventory turnovernya yaitu 12 kali. Berarti sama dengan 30 hari. Jadi rata-rata barang di gudang disimpan di gudang oleh Faza Mulya Company, menyimpan barangnya di gudang itu berarti 30 hari. Jadi untuk menilai tingkat efisiensi, jadi rasio tersebut dapat dibandingkan dengan anggaran, rasio tahun lalu ataupun rasio industri yang berlaku ataupun yang ada. Itu terkait dengan diimplementasi untuk persediaan. Manajemen persediaan. Ya. Kemudian bagaimana sih untuk menyediakan persediaan yang efektif? Ya, persediaan yang efektif. Jadi persediaan barang dagangan itu ada terkait dengan di pengendalian. Yaitu persediaan barang dagangan itu dalam pengendaliannya itu mempertimbangkan, jadi manajemen harus mempertimbangkan kemampuan menjual, biaya pemesanan, biaya pengiriman, kemudian ada di biaya penyimpanan di gudang, lama proses pembeliannya sampai barang diterima dan harganya. Ya, itu kalau dalam perusahaan dagang. Kalau dalam perusahaan manufaktur ataupun industri ya terkait dengan di bahan baku, perlu diketahui berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada. Ya, jadi karena apa? Jika jumlah bahan baku lebih dari kebutuhan bahan baku, maka biaya simpan ya, dan biaya bunga juga akan tinggi. Sedangkan jika jumlah bahan baku terlalu kecil, itu juga akan menghambat jalannya proses produksi. Lalu bagaimana cara pengadaan bahan baku? Jadi dalam rangka untuk mengadakan atau menyediakan bahan baku, ya, ada 4 cara. Ya. Jadi model yang pertama adalah jumlah keseluruhan ya dibeli sekaligus. Ataupun jumlah kebutuhan yang ada dibeli secara bertahap. Ya. Atau pembelian dengan EOQ. Ya. Economic Order Quantity. Ya, berapa sih yang diorder setiap berikutnya. Atau just in time. Jadi disediakan manakala dibutuhkan. Gitu. Jadi kalau menggunakan pembelian sekaligus, keuntungannya adalah frekuensi pembeliannya itu kecil. Sehingga apa? Biaya pembelian itu dapat minimal. Itu perlu pertimbangannya. Ya. Perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Itu kalau pembeliannya sekaligus. Karena apa sudah disediakan semuanya dari awal. Kemudian yang ketiga, perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga apa stok persediaannya itu ya rendah. Proses produksi dapat berjalan lancar. Ya. Tetapi kalau kita melakukan pembelian sekaligus itu juga ada ruginya. Kelemahannya adalah biaya simpan dari persediaan tersebut itu tinggi. Kemudian kelemahan yang kedua adalah perusahaan harus menanggung opportunity cost atau biaya kesempatan karena dananya sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Kalau ada investasi yang lain, nah jadi akan kehilangan, ya, akan menjadi sebuah biaya kesempatannya akan muncul. Ya. Lalu seperti apa pembelian yang bertahap? Ya, kalau penyediaan bahan baku dengan beli bertahap itu, ya, keuntungannya biaya simpan itu menjadi kecil. Tapi kerugiannya
biaya pesan itu menjadi tinggi. Karena apa? Frekuensi pembelian itu akan berulang-ulang. Sehingga akan muncul beberapa kali ya biaya kalau memang dalam pembelian itu proses di pembelian itu. Ya. Kalau menggunakan economic order quantity (EOQ), jadi ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. EOQ matematis. Atau EOQ itu bisa dikatakan jumlah kuantitas, jumlah barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuannya yaitu perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Jadi akan memperhatikan dalam EOQ di sini itu biaya pesanan dan biaya penyimpanannya. Makanya EOQ (Economic Order Quantity) itu terjadi pada saat biaya pesanan, ya, itu sama dengan jadi yang terjadi pada saat biaya pesanan itu adalah biaya penyimpanan. Ya. Sedangkan pada saat penyimpanan, jadi procurement cost itu adalah yang terjadi adalah di carrying cost. Ya. Jadi apa saja yang termasuk di ordering cost ya, atau procurement ya, biaya yang termasuk di biaya pesanan. Jadi biaya selama proses persiapan. Jadi persiapan yang diperlukan untuk memesan suatu barang itu juga perlu diperhatikan. Itu yang masuk dalam ordering cost. Ya. Kemudian biaya selama proses persiapan itu adalah persiapan yang diperlukan untuk pesanan dan penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. Yang kedua yang termasuk ordering cost itu adalah biaya pengiriman pesanan. Ya. Dan yang ketiga adalah biaya penerimaan barang dan yang keempat adalah biaya selama proses pembayaran. Itu yang termasuk di ordering cost. Lalu apa yang termasuk di carrying cost? Ya, carrying cost atau biaya penyimpanan. Carrying cost itu di dalamnya termasuk adalah biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan, kemudian biaya untuk menimbang barang, biaya asuransi, dan biaya modal. Itu kalau dalam EOQ. Ya. Kemudian apa syarat yang diperlukan kalau kita menerapkan pembelian dengan EOQ, Economic Order Quantity, jadi pembelian yang optimal. Yang pertama, harga pembelian per unit harus konstan. Nah, itu bisa efektif kita menggunakan EOQ. Yang kedua, bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Itu. Dan yang ketiga, jadi kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Itu syaratnya. Harganya harus tetap, barang tersebut tersedia di pasar dan kebutuhan bahan baku itu stabil sepanjang tahun. Jadi untuk menghitung EOQ itu kita bisa menggunakan rumus EOQ sama dengan akar dari 2 kali R kali S dibagi dengan P kali L. Di mana R itu adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama 1 periode 1 tahun. S-nya adalah biaya pesanan setiap kali pesan dan P-nya adalah harga pembelian per unit yang dibayar. L-nya adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan tersebut. Implementasi untuk EOQ dapat dicontohkan. Jadi Faza Mulya Company memiliki data sebagai berikut, yaitu biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanannya adalah 15 juta setiap kali pesan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga 1 juta per unitnya. Lalu EOQ berapa sih
ya kita harus pesan setiap kali pesannya supaya optimal EOQ-nya kita bisa hitung akar dari 2 kali 1.200 ya. 1.200 dikalikan dengan 15 juta dibagi dengan 1 kali 0,4 yaitu akar 90.000. Yaitu untuk EOQ pembelian yang optimum itu adalah pada 300 unit. Ini berarti bahwa cara pembelian yang paling ekonomis ialah pembelian bahan sebanyak 300 unit sekali pesan. Jadi kebutuhan material sebanyak 1.200 unit selama 1 tahun itu dapat dipenuhi dengan 4 kali pesanan. Dengan sekali pesan adalah di 300 unit. Ya, itu untuk di contoh implementasi ya di EOQ-nya. Ya, EOQ-nya. Jadi itu adalah gambaran di dalam manajemen persediaan. Jadi semoga memberikan gambaran dan informasi serta pemahaman untuk kita bersama terkait di manajemen persediaan. Untuk lebih jelasnya, untuk pengembangan informasi ilmu pengetahuan, silahkan dibaca lebih detail ya di dalam buku Akuntansi Manajemen. Baik itu karangannya Hansen and Mowen maupun Baltic Siregar. Saya cukupkan sekian dulu, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Megalitikum Zamane Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.